Kata Nabi kepada mereka, bagaimana pendapat kalian? Lau akhbartukum, jika aku kabarkan kepada kalian, anna khailan bil wadi, bahwasanya ada sepasukan berkuda di lembah ini, turidu yang ingin menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkan aku? Qalu, mereka berkata, na'am, iya, kami membenarkan kalian, kami membenarkanmu, kata orang-orang. Kenapa? Karena tidaklah engkau kadban qattu, pernah melakukan kedustaan sekalipun. Jadi Nabi memang dikenal tidak pernah berdusta. Maka kemudian Nabi bersabda, fa inni nadhirul lakum baina yaday, maka aku ingatkan kalian bahwa di hadapan kalian ada azab yang pedih. Faqala lahu Abu Lahab, maka ketika memperingatkan orang-orang untuk bertakwa kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, maka tiba-tiba Abu Lahab datang. Apa kata Abu Lahab? Abu Lahab ini masih pamannya. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Jadi ini adalah ucapan dari pamannya Nabi. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai sanggahan atas ucapan Abu Lahab, sekaligus sebagai bebungah, penghibur, penglipur bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru umat untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjauh dari siksa api neraka. Tapi tiba-tiba pamannya mengatakan, celaka kamu wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah firmankan, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi justru Allah berfirman, yang celaka adalah Abu Lahab. Kemudian juga ada yang menyebutkan Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kamu akan beruntung. Jadi ini memang dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian tiba-tiba ada yang datang kepada Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas innahu kadzab, wahai manusia sesungguhnya Muhammad berdusta. Fala tusaddiqu, jangan kamu percaya. Lalu kemudian ada yang bertanya, siapa ini? Mereka berkata, ini adalah Muhammad yang meyakini dirinya adalah Nabi, dan ini adalah pamannya namanya Abu Lahab yang meyakini bahwasanya Muhammad berdusta. Jadi memang kalau orang menyeru kepada kebaikan, salah satu yang menghalangi itu adalah keluarganya sendiri. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi itu terpecah menjadi tiga. Ada yang mendukung Nabi, ada yang memusuhi Nabi, dan ada yang bersikap abstain. Abstain ke apa tuh ya? Apa? Netral. Nah, contohnya adalah yang mendukung Nabi, paman beliau Hamzah itu mendukung Nabi sampai mengikuti peperangan dan mati syahid. Siapa pamannya? Hamzah. Jadi sampai meninggal dunia. Betul-betul membela keponakannya dengan penuh pengorbanan. Ini paman Nabi Hamzah.
Tapi ada pamannya Nabi pula yang memusuhi, namanya Abu Lahab ini. Dia sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan segala daya dan upaya untuk menggagalkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu upaya paman yang memusuhi. Kemudian contoh yang abstain, dia adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak meninggalkan agama nenek moyang, tapi juga tidak memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menjadi penengah ketika terjadi konflik. Nabi Muhammad diboikot, diusir. Siapa yang membela? Abu Thalib. Bukan karena Islamnya, tapi mengingatkan tentang adab yang sudah ada di lingkungan orang-orang jahiliyah yang semata-mata kemanusiaan. Jadi bukan karena membela agamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib, meskipun Abu Thalib itu tidak masuk Islam, sangat ingin untuk memberikan syafaat, karena memang kenetralan beliau itu juga menjadi tameng, sehingga orang-orang ketika Abu Thalib masih hidup itu enggan untuk memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau ini satu-satunya orang kafir yang mendapat syafaat meskipun tidak melepaskan dari api neraka, karena di kakinya terdapat jamroh minan nar, yakni bara api neraka, sehingga yaghli minhuma dimaghu, akan mendidih otaknya. Jadi sehingga dia merasa itu adalah siksaan yang paling pedih, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Baik, ini sababun nuzul, bahwa sebabnya adalah ucapan dari Abu Lahab yang menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama, tabbat siada abi lahabin. Tabbat, celakalah. Ini sebagai jawaban atas ucapannya, tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah jawab, tabbat siada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya kedua tangan di sini bukan cuma dua tangannya. Ini menyebut sebagian untuk keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia juga ada. Mana Ustaz Lukman? Tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, jadi bukan cuma batang hidungnya yang tidak kelihatan, tapi orangnya. Tapi biasa menyebut batang hidungnya. Nah, tapi bukan berarti cuma batang hidungnya. Sama di sini. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya ya Abu Lahab semuanya, tidak cuma kedua tangannya. Seperti tadi menyebut batang hidungnya. Atau bahkan kalau orang-orang dulu karena terlalu akrab, nanti orang tahu ketok buntute. Nah, punya buntut enggak? Enggak kan? Nah, tapi maksudnya tidak kelihatan orangnya. Nah, saya juga sering mendengar itu, orang ketok buntute. Padahal punya buntut apa enggak? Enggak. Ya, maksudnya orangnya. Ada contoh lain selain batang hidungnya, menyebut sebagian untuk keseluruhan. Saya baru dapat contoh itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ada menyebut sebagian untuk keseluruhan. Apa bahasa Jawa? Tidak ada ya? Oh gitu. Baik. Abi Lahabin, yakni yang disebut tangan di sini semuanya. Abu Lahab di sini maksudnya adalah khaba wa khasira, rugi dan rugi. Wa dhalla, dan sesat, amaluhu, amalnya.
Jadi Abu Lahab celaka karena telah rugi, tersesat oleh amalnya. Wa tabba, dan benar-benar celaka. Wa qad halaka, dan sungguh telah binasa. Wa khasira, dan rugi. Al-awwal, doa. Yang pertama maknanya doa. Yang kedua adalah ikhbar. Sehingga seperti orang mengatakan ahlakahullah, semoga Allah membinasakannya. Wa qad halaka, dan benar-benar binasa. Yang pertama, semoga Allah membinasakannya, itu adalah doa, dan benar-benar binasa itu adalah kabarnya. Maka sama di sini, tabbat syada, celakalah kedua tangan Abi Lahab bin Abu Lahab. Ini maknanya adalah doa. Lalu kemudian wa tabba, ini adalah kabar, dan benar-benar celaka. Baik Bapak dan Saudara, di kitab tafsir ini juga disebutkan, yang disebut aliyat adalah sohibua, pelakunya, ala adatil Arab. Ini adalah bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab, menyebut sesuatu untuk keseluruhan. Dan Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza, ibn Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib. Nah, jadi ini masih saudaranya bapaknya. Bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah ibn Abdul Muttalib. Nah, maka ini namanya Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, masih paman Nabi. Dan istrinya itu namanya Ummu Jamil. Jadi istrinya namanya Ummu Jamil. Artinya apa? Suami istri ini adalah pasangan yang sama-sama serasi. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Jadi Abu Lahab ini dengan Ummu Jamil ini adalah pasangan kalau sekarang serasi. Karena suami istri cantik dan ganteng. Disebut Abu Lahab karena wajahnya menyala. Disebut Ummu Jamil karena memang cantik. Jadi yang suami wajahnya menyala, kalau sekarang namanya glowing. Nah, iya kan? Jadi yang suaminya tampan, istrinya cantik. Dan ini masih saudara dari Abu Sufyan. Jadi masih saudara dari Abu Sufyan. Dan ini juga dalil bahwa ketika berkeluarga itu tidak semata-mata suami cantik, istri cantik, suami ganteng. Karena kalau hanya itu ukurannya, maka Abu Lahab bersama istrinya adalah teladan dan potret ideal. Karena suaminya ganteng, istrinya cantik. Dan yang perlu kita ketahui, Abu Lahab bersama dengan istrinya ini adalah sepasang suami istri yang kompak. Maka kalau ukurannya yang ganteng dan rukun, maka Abu Lahab adalah teladan yang ideal. Karena Abu Lahab bersama istrinya udah ganteng, cantik, rukun. Jadi ini suami istri ini rukun ini. Ya, kompak. Rukun kompak. Kan banyak orang mengatakan kan, cari istri yang serasi, yang kompak. Ini sudah kompak nih. Tapi ternyata rumah tangga itu tidak cukup ganteng cantik kemudian serasi atau kompak. Tidak cuma serasi atau kompak, bahkan mereka saling support, saling mendukung. Mendukung untuk menghalangi dakwah Nabi. Kemudian juga Abu Lahab bersama dengan istrinya ini, dia selain kompak kemudian saling support, itu juga dikenal sebagai orang yang sangat gigih memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mencari keteladanan dalam Quran, kalau hanya masalah kompaknya,
Maka Abu Lahab adalah contoh kekompakan antara suami dan istri. Tapi kan ternyata itu tidak cukup. Harus ada modalnya apa? Iman. Nah, ada modal iman. Harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup hanya cantik, ganteng, kemudian kompak, tapi harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pekerja keras, mereka suami istri adalah pekerja keras. Maka kalau keluarga itu ukurannya hanya sekedar pekerja keras, maka Abu Lahab ini adalah contoh suami istri pekerja keras. Tapi itu tidak cukup. Nah, karena harus dalam agama kita ya beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah. Waqad kana kullu minhuma, maka keduanya syadidul adawah, sangat memusuhi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mengetahui turun satu surat untuk keluarganya, maka dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sedang duduk di Masjidil Haram di sisi Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakrin, dan bersamanya ada sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya. Jadi ketika surat ini turun, meradang dia. Dan wajar, langsung disebut celaka Abu Lahab, dan disebut pula istrinya. Nah, dari sudah disebutkan karakter keluarganya, maka keluarganya meradang. Tapi ini menjadi bukti bahwa Al-Quran itu hak, Al-Quran itu benar. Kenapa? Abu Lahab dan istrinya sebagai kabar tidak akan masuk Islam. Andai Abu Lahab dan istrinya itu cerdas untuk mementahkan dakwah Rasul, gampang dia masuk Islam. Loh, Qurannya keliru toh. Nah, kata Quranmu tidak masuk Islam, kok saya masuk Islam, kan gitu. Tapi dia tidak gitu. Nah, bodoh dia. Nah. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran benar, Al-Quran hak. Kenapa? Al-Quran mengabarkan bahwasanya dia akan masuk neraka. Berarti memang tidak akan dapat hidayah sampai meninggal, tidak akan masuk Islam. Dan di dalam agama kita tidak boleh memberikan vonis neraka kepada orang yang masih hidup. Tapi ayat ini memvonis neraka kepada orang yang masih hidup. Ini wahyu. Adapun kita untuk mengatakan fulan masuk neraka, tidak boleh untuk orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu tentang perkara yang gaib. Nah, tidak boleh. Monggo. Kalau orangnya tidak sholat, terus juga sering ke dukun-dukun itu, ketika ada problem tanya ke dukun, dan kembali ke Allah, itu bisa dikategorikan dia ahli neraka. Baik. Kita tidak pernah tahu kesudahan seseorang, maka bisa katakan jika tidak bertaubat. Bisa diucapkan jika tidak bertaubat. Karena bisa jadi kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Berapa banyak sahabat Rasul dulu adalah musuh bebuyutan Rasulullah, tapi kemudian beriman, bertakwa, menjadi pembela Islam. Dan berapa banyak orang yang tadinya taat, di akhir hayatnya bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak pernah tahu kesudahan seseorang. Maka kita tidak boleh menyaksikan, bersaksi orang itu masuk surga atau masuk neraka. Masih ingat dulu waktu kita kutip di kitab Ushul Sunnah, di situ, la nashhadu li ahadin min ahlil qiblah. Kita tidak bersaksi atas seorang pun dari pemeluk agama Islam bi jannatin wala narin, dengan surga ataupun neraka. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu akhir hayat seseorang. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu
wa ta'ala. Doakan saja. Kalau orang yang beriman semoga masuk surga, kalau orang yang kufur semoga bertaubat. Nah, jadi lebih ke sana arahnya, bukan kemudian memberikan vonis neraka. Maka ucapan kepada orang lain jahanam kamu itu dilarang. Kenapa? Karena memvonis orang masuk neraka jahanam atau mendoakan orang masuk neraka. Itu secara tidak langsung mendoakan orang beriman masuk neraka itu membantu syaitan. Karena syaitan itu suka kalau banyak yang masuk neraka. Ada yang berhubungan dengan masalah itu, ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbaita walakinna Allahu yahdi man yasha. Baik. Ayat ini turun berkenaan, ayat yang Bapak sampaikan itu turun berkenaan dengan pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, bacaannya adalah man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Walakinnallaha, nah, tetapi sesungguhnya Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kesedihan Rasulullah SAW ketika pamannya meninggal dalam keadaan kufur. Lalu Allah ingatkan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka termasuk dulu ada yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid yang memusuhi Islam, kemudian menjadi panglima Islam. Termasuk Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, yang tadinya awalnya marah-marah naik pitam karena adiknya masuk Islam. Tiba-tiba ketika mendengar ayat hatinya luluh, kemudian beriman. Baik, jadi baik. Jadi kalau sudah sampai meninggal jelas kufur ya sudah, maka itu kita hukumi sebagaimana di dalam ayat Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa buka di surah At-Taubah ayat 80 dan 84. Nanti bisa dibuka, nah, atau nanti bisa dicek di situ. Allah berfirman, Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun kepada mereka sebanyak 70 kali dalam sehari, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kemudian yang kedua di 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan menyolatkan untuk mereka yang mati selama-lamanya. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Maka Allah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan menyolatkan atas mereka yang mati selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri mendoakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, coba yang bawa HP dicek ayatnya. Bener apa enggak? 84 bener ya? Bisa dibaca artinya coba. Yang 84. Ya. Dan jangan engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang yang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri berdoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, jelas kan? Termasuk anaknya misalkan terjadi seperti itu. Iya, gimana lagi kalau kondisinya begitu? Iya, risiko lah, gimana lagi? Memang berat sih. Tapi kalau memang tidak menjalankan sholat, menolak kewajiban sholat, lah mau apa lagi? Ustaz, diriwayatkan ada satu hadis lagi, Ustaz. Ya. As-salatu imaduddin faman aqama
wa man tarakaha faqad hadamani. Baik, kalau hadis itu kaitannya dengan tiang agama, bahwasanya sholat itu sebagai tiang agama. Barang siapa yang telah menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka telah menghancurkan agama. Agamanya sudah roboh memang kalau kita tidak menjalankan sholat. Karena kalau tidak ada tiangnya ya gimana lagi. Maka dalam hadis Nabi begini, ala inna ussisal Islam faman taraka wahidatan fahuwa biha kafir. Ada asas Islam yang barang siapa meninggalkan salah satunya, dia bisa keluar dari Islam. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa. Nah kalau haji mungkin tidak mampu. Kalau zakat mungkin bukan orang kaya. Tapi kalau syahadat, sholat, puasa, nah semua bisa menjalankan. Puasa ada alternatif fidyah, ada alternatif diganti di hari yang lain. Maka di situ disebut ada asas Islam yang jika dia meninggalkan salah satunya maka telah keluar dari Islam. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa. Ya puasa Ramadan, bukan puasa Muharram ya. Kalau puasa Muharram ditinggal tidak apa-apa. Baik. Kalau meninggalkan sholat mungkin 1 kali atau 2 kali, tapi jangan sengaja. Kita membaca istilahnya syahadat tadi. Baik. Terima kasih. Ada meninggalkan sholat sengaja. Ini taubat, berbanyak istighfar. Karena ketika dia meninggalkan sholat sekali sengaja, maka statusnya adalah dosa besar. Jadi pelaku dosa besar. Karena dia masih sholat berikutnya, maka statusnya bukan kufur di situ, tapi fasik. Fasik itu melakukan dosa besar. Maka cukup baginya bertaubat, berbanyak istighfar. Baik, kita lanjut nggih. Tafsirnya rampung-rampung nanti. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada saat itu keluarga Abu Lahab, istrinya di sini mencari Rasulullah. Dan Rasul sedang ada di Masjidil Haram. Waktu itu belum Masjidil Haram ya. Belum seperti saat ini maksud saya. Di sisi Ka'bah. Dan di situ istri Abu Lahab ini membawa batu. Jadi membawa batu. Lalu kemudian ketika berjumpa dengan Rasul, akhadallah basaraha. Allah mengambil pandangannya. Maksudnya tidak melihat Rasulullah. Falam taro illa Abu Bakrin. Maka Ummu Jamil ini hanya melihat Abu Bakar, tidak melihat Rasulullah. Padahal ada Rasul di situ. Faqalat, maka kemudian dia berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar. Apa katanya? Fawallahi, maka demi Allah, law wajadtuhu la darabtu bihadzal hajar. Wahai Abu Bakar, demi Allah, jika aku menemukan Muhammad, niscaya aku akan memukul dengan batu ini wajahnya. Dalam riwayat yang lain, famuhu, mulutnya. Jadi ini kalau dibahasakan dengan bahasa Jawa, demi Allah kalau aku ketemu Muhammad tak keprok. Ya. Tak keprok apa nih? Ya. Ya. Ini kalau bahasa Jawa begitu. Jadi dia lihat, perhatikan kata-katanya. Fa wallahi, maka demi Allah. Jadi masyarakat Quraisy itu, Arab jahiliyah itu seburuk-buruknya mereka. Abu Lahab ini kan di nas neraka. Tapi mereka itu masih lisannya menyebut nama Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Siapa yang ngasih rezeki, Allah. Termasuk kalau berjumpa menyebut nama Allah. Fa wallahi, maka demi Allah, la wajadtuhu, kalau aku menemukan dia Muhammad, la darabtu bihadzal hajar, niscaya akan aku pukul dengan batu ini. Apanya? Ya,
wajahnya atau mulutnya. Maka menunjukkan bahwasanya memang orang-orang Arab itu mereka yang rusak adalah tauhid uluhiyahnya, mengakui Allah yang menciptakan, bersumpah dengan nama Allah, mengakui Allah yang memberi rizki, tapi mereka menyembah yang lainnya. Jadi mereka nyembah Allah tapi juga nyembah yang lain. Itu kekeliruan tauhid masyarakat jahiliyah. Baik, kita teruskan sampai selesai ya, walaupun singkat saja. Nanti tidak ganjel karena harus bulan depan lagi ini. Ya. Maka kemudian karena dia tidak melihat Rasulullah, falamman syarafat, ketika sudah pergi perempuan itu, faqala Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, amma taraha, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia tidak melihat, tidak bisa melihatmu? Kemudian ma ra'atni laqad akhadallah basaraha anni, dia tidaklah dapat melihatku karena Allah sudah mencabut pandangannya dariku. Jadi ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Udah bawa batu tinggal dikepruk gitu kan. Tapi Allah cabut pandangannya sehingga tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ma'aghna anhu maluhu, tidak berguna baginya hartanya. Wa ma kasaba, dan apa yang ia usahakan. Maka tidak membawa faidah dia mengumpulkan hartanya, tidak membawa faidah anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak membawa faidah, hartanya tidak membawa faidah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sebutkan, saya selana ronda talahab, kelak akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini nas dari Allah bahwa nanti anaknya akan masuk, suami istri ini akan masuk neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Jadi istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya adalah tamshi bin namimah bainan nas, suka mengadu domba. Jadi ini bahasa kiasan, bukan kayu beneran. Bahasa sini kompor. Jadi orang bilang kompor kayak kompor bukan. Tapi karena suka ngompori. Ayo lambene kompor. Padahal lambene apa? Bukan kompor kan? Tapi itu adalah bahasa kiasan. Nah, sama di sini hammalatal hatab maknanya adalah suka mengadu domba. Jadi seperti membawa kayu bakar, senang obong-obong. Maka menyalakan di antara manusia api permusuhan dan kebencian. Jadi disebut membawa kayu bakar adalah menyalakan kepada manusia api permusuhan dan api kebencian. Fi jidha hablum mim masad. Jadi api neraka ini peruntukan untuk suami istri, dan istrinya ini sifatnya adalah pembawa kayu bakar. Bawa kayunya gendongnya diikat di leher. Jadi fi jidha, pada lehernya, hablun, ada tali untuk mengikat kayu, mim masad, dari sabut. Maka semakin dia menggendong kayu, semakin dia membakar, maka membuat dirinya tercekik seperti orang gendong kayu yang diikat di leher. Ya, semakin banyak malah semakin nyesek. Jadi orang yang iri, orang yang dengki, orang yang benci, provokator, itu semakin dia ngompori, itu hatinya bukan semakin bahagia, tapi malah semakin sesak, seperti orang yang tercekik kayu yang digendong tadi. Sehingga ini menjadi kondisi yang mengenaskan. Dan itu pula nanti siksaannya pada hari kiamat, disiksa pada hari kiamat. Demikian penjelasan kita secara singkat tentang surat Al-Masad atau Al-Lahab, tentang keluarga
yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang suka menjadi provokator, dan Allah janjikan kepada mereka nanti akan mendapatkan siksaan berupa api neraka. Maka nanti di akhirat Allah akan hukum dengan tali di lehernya dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.